Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pengenalan dan penggunaan teodolit. Untuk lokasinya sendiri, kami memilih Dusun Lengkese, Desa Manimbahoi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam pengukuran menggunakan teodolit yaitu yang pertama teodolit. Nah, teodolit yang digunakan di sini adalah teodolit digital. Teodolit sendiri adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Selanjutnya yaitu bandul dan kompas. Bandul digunakan untuk menyenteringkan titik tengah pengukuran, sedangkan kompas digunakan untuk menentukan arah. Selanjutnya yaitu ada tabel pengukuran. Tabel pengukuran digunakan untuk mencatat data-data hasil pengukuran di lapangan. Kemudian ada mistar bar dan tripod. Mistar bar digunakan untuk mengukur tinggi alat, sedangkan tripod digunakan sebagai kaki teodolit. Bagian-bagian teodolit beserta fungsinya. Yang pertama, handle, berfungsi sebagai pegangan ketika pesawat diangkat dari kotak alat. Visir, berfungsi untuk alat bantu bidikan kasar untuk mempercepat bidikan objek. Teropong, berfungsi untuk membidik objek pengukuran pada pengukuran poligon maupun situasi membidik rambu atau jalan. Lensa objektif, berfungsi untuk menangkap objek atau benda yang diamati. Centering optik, berfungsi untuk mengecek kedudukan pesawat agar berada tepat di atas patok. Sekrup centering optik berfungsi untuk memperjelas tampilan benda yang ditangkap oleh optical lamp teleskop. Sekrup A, B, C berfungsi untuk mengatur nivou kotak maupun nivou tabung agar sumbunya vertikal. Baseplate berfungsi sebagai dudukan pesawat pada statif. Cell battery compartment berfungsi sebagai tempat baterai sebagai daya untuk menyalakan LCD pembacaan. Tombol pengaturan berfungsi untuk mengatur pengoperasian pesawat. Nivou tabung berfungsi untuk mengetahui apakah pesawat sudah benar-benar datar. Skrup penggerak halus horizontal berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek secara halus. Skrup pengunci horizontal berfungsi mengunci perputaran teropong arah horizontal secara halus. Skrup pengatur ketajaman benang berfungsi untuk memperjelas benang pada lensa, benang atas, benang tengah, dan benang bawahnya. Skrup pengunci vertikal berfungsi mengunci perputaran teropong arah vertikal secara halus. Skrup penggerak halus vertikal berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek secara halus. Skrup pengatur fokus teropong berfungsi untuk memperjelas objek yang dibidik. Nivou kotak berfungsi untuk mengetahui posisi pesawat benar-benar datar, sumbu vertikal. Lensa okuler berfungsi untuk mengamati objek bidik dan mengamati bacaan benang pada rambu ukur. LCD pembacaan berfungsi sebagai monitor untuk pembacaan hasil pengukuran. Yang pertama adalah menentukan titik tengah. Nah, pada saat menentukan titik tengah, jangan lupa untuk memberikan tanda, bisa menggunakan patok atau batu, ataupun bisa disesuaikan dengan kondisi medannya. Yang kedua, tentukan titik koordinat. Setelah menentukan titik tengah, bila harus menentukan titik koordinatnya, bisa menggunakan alat GPS atau aplikasi GPS yang ada di HP. Yang ketiga, pasang tripod sesuai titik yang ditentukan. Cara pasangnya yaitu
Pertama, ukur tripod setinggi dada, kemudian kunci salah satu kaki yang dijadikan sebagai patokan. Setelah itu, seimbangkan dudukan teodolitnya. Setelah itu, sentringkan teodolit dengan titik pengukuran menggunakan bandul yang dikaitkan tepat di bawah teodolit. Nah, pastikan bandul benar-benar sentring dengan titik pengukuran. Kemudian, pasang teodolit di atas statif atau kaki tiga dan kencangkan skrup di bawahnya agar teodolit terikat dengan baik. Yang keenam, sentringkan nipo mata sapi dan nipo tabung. Yang pertama disentringkan adalah nipo mata sapi dengan memutar skrup ABC sampai gelembung yang ada di dalam nipo mata sapi masuk ke dalam lingkaran merah. Yang kedua adalah nipo tabungnya. Setelah nipo mata sapi sentring, maka yang harus dilakukan sentringkan nipo tabungnya dengan menyentringkan 3 arah sambil diputar skrup ABC. Yang ketujuh, ukur tinggi alat menggunakan mistar bar. Nah, pada saat mengukur yang dilihat pada mistar adalah baloknya. Ketika baloknya kecil, itu berarti 1/2 cm, dan balok yang panjang dibaca 1 cm. Yang kedelapan, utarakan teodolit menggunakan kompas bidik. Setelah selesai, tentukan titik acuan yaitu 0 derajat dan jangan lupa mengunci skrup penggerak horizontal. Kemudian nyalakan layar dengan tombol power. Lalu setting sudut horizontal pada 0 derajat dan tekan tombol 0 set 2 kali, dan juga tekan tombol V% untuk menampilkan pembacaan sudut vertikalnya. 11. Buka skrup pengunci horizontalnya, kemudian arahkan teodolit ke arah mistar bar. 12. Shoot ke arah mistar bar menggunakan pembidik kasar yang ada di teodolit untuk memastikan apakah yang di-shoot sudah lurus atau tidak. Sebelum memulai shoot, terlebih dahulu kunci vertikal, kemudian fokuskan teropong menggunakan pembidik halus. Yang di-shoot itu adalah benang tengahnya, di mana benang tengah adalah tinggi alat teodolit. Kemudian tentukan benang atas dan benang bawahnya. Langkah-langkah pengolahan data pengukuran teodolit. Pada pengolahan ini, kita menggunakan metode poligon terbuka karena yang akan diukur adalah jalanan. Data-data yang diambil di lapangan berupa tinggi alat, horizontal angle, vertical angle, benang atas, benang bawah.
Kemudian, adapun data yang akan dianalisis, yaitu pertama benang tengah. Benang tengah ini sama dengan tinggi alat. Untuk menghitung benang tengah, rumus yang digunakan itu adalah benang atas ditambah benang bawah per 2. Kedua, horizontal angle decimal degree memiliki rumus yaitu derajat ditambah menit per 60 ditambah detik per 3600 seperti yang dilihat pada layar. Karena kita mengolahnya di Excel, jadi kita tinggal enter saja kemudian muncul hasilnya dan hasilnya itu di copy paste lagi. Jadi pengolahan data di Excel itu lumayan cepat. Ketiga, vertical angle decimal degree. Rumus yang digunakan itu sama dengan rumus yang digunakan horizontal angle decimal degree, yaitu derajat ditambah menit per 60 ditambah detik per 3600. Bisa dilihat pada layar, kemudian kita copy paste. Selanjutnya, jarak objek. Rumus yang digunakan itu adalah batas atas dikurangi batas bawah dikali 100 cm. Di sini kita pakai satuan cm, kemudian kita copy paste lagi. Kemudian jarak datar. Jika kita melakukan perhitungan manual, kita bisa menggunakan rumus sama dengan JO dikali sin kuadrat dikali vertical angle decimal degree. Tetapi kita kerjakan di Excel, maka kita menggunakan rumus sama dengan sin buka kurung lagi derajat ditambah menit per 60 ditambah detik per 3600 dibalas kurung per buka kurung 180 per pi buka kurung balas kurung, kemudian balas kurung lagi, kemudian dikali jarak objek. Kemudian kita langsung enter dan copy paste seperti yang dilakukan sebelumnya. Jarak peta. Di sini kita menggunakan skala 2500. Kemudian rumus jarak peta adalah sama dengan jarak datar per 2500. Kemudian tekan lagi enter dan copy paste. Yang terakhir itu adalah kemiringan. Kemiringan menggunakan rumus sama dengan 90 dikurang vertical angle decimal degree. Langkah-langkah pembuatan peta. Pertama, buatlah garis pinggir pada kertas milimeter A3, kemudian buatlah garis untuk peta dan garis untuk legenda. Langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan jarak objek. Karena kita melakukan perhitungan di Excel, maka kita menggunakan rumus jumlah sama dengan sum buka kurung, kemudian klik 1300 titik 2, kembali lagi kita klik 1800 balas kurung, kemudian enter.
Kemudian, untuk menentukan skala peta yang akan digambar di kertas milimeter dengan menggunakan rumus jumlah jarak objek per panjang kertas. Adapun cara menghitung panjang kertas, yaitu kita tinggal menghitung kotak pada garis yang digunakan untuk menggambar peta, karena satu kotak itu sama dengan 1 cm. Dari yang dihitung ada sekitar 27 kotak, 607,4074. Karena nilainya itu 607,4074, maka kita bisa bulatkan ke bawah menjadi 600. Jadi, skala yang digunakan itu adalah 600. Selanjutnya, untuk perhitungan penggambaran, di sini kita mengskalakan lagi jarak objek dengan jarak datar. Karena peta yang akan digambar itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah peta jaringan jalan dan yang kedua adalah peta kemiringan. Adapun cara menskalakan jarak objek, yaitu jarak objek per skala peta. Sebagai contoh, kita klik 1300 per 600. Kemudian kita copy dan paste saja untuk mempermudah perhitungan. Langkah selanjutnya yaitu jarak datar yang diskalakan. Sebagai rumus, jarak datar per skala peta. Contohnya ya klik saja langsung 1289,083 per 600. Hasilnya itu 2,1. Kemudian kita copy paste lagi. Pasti ada yang bertanya, mengapa yang diskalakan itu hanya jarak objek dengan jarak datar? Yaitu karena yang akan digambar adalah peta jaringan jalan, di mana yang dilihat di sini adalah nilai derajat dari horizontal angle decimal degree dan jarak objek yang diskalakan, serta peta kemiringan, di mana yang dilihat adalah kemiringan dan jarak datar yang diskalakan. Cara menggambar peta jaringan jalan. Pertama itu menentukan arah jalan. Misalnya kita akan menggambar peta jalan ke arah barat, maka kita tentukan titiknya dari timur supaya peta yang digambar sesuai dengan objek di lapangan. Kedua, kita mulai menggambar menggunakan busur 360 derajat dan penggaris. Untuk nilai horizontal angle decimal degree, kita ukur dengan menggunakan busur derajat, di mana posisi angka 360 derajat berada di arah utara. Kemudian kita tentukan berapa nilai derajat horizontal angle decimal degree-nya. Selanjutnya, ukur jalan menggunakan penggaris dan melihat berapa jarak objek yang sudah diskalakan tadi. Jika jarak objeknya 2,1, maka ketika kita menggambar di peta, kita menarik garis dari titik 0 cm ke titik 2,1 cm. Langkah selanjutnya juga sama. Cara pembuatan peta kemiringan hampir sama dengan pembuatan peta jaringan jalan. Yang membedakannya yaitu ketika kita ingin menggambar busur 360 derajat atau 0 derajat berada dari arah barat ke timur.
Kemudian kita lihat berapa nilai kemiringannya. Ketika nilai kemiringannya negatif, maka kita menghitung dari 360 derajat ke arah selatan. Dan ketika nilai kemiringannya positif, kita menghitung dari 360 derajat ke arah utara. Setelah itu, kita mulai mengukur menggunakan mistar. Nah, yang dilihat di sini adalah nilai dari jarak datar yang diskalakan. Langkah selanjutnya juga sama. Setelah selesai penggambaran peta, kita juga membuat legenda dari peta tersebut. Adapun bagian-bagian dari legenda, yaitu pertama, judul peta. Judulnya itu adalah Peta Jaringan Jalan Dusun Lengkese, Desa Manimbahoy, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tahun 2020. Yang kedua itu adalah arah mata angin, ketiga skala, keempat simbol, yang kelima pembuat peta, yang keenam sumber peta, dan yang terakhir adalah instansi pembuat peta.